Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa turun ke bumi untuk yang kedua kalinya di Menara Putih, Damaskus. Hal ini telah dijelaskan secara jelas dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Dalam hadis telah disebutkan bahwa Isa akan diturunkan kembali di atas Menara Putih Damaskus, dan kedua tangannya akan memegang bahu kedua malaikat yang mendampinginya. Nafas Nabi Isa tidak bisa dicium oleh orang-orang pengikut Dajjal, dan Isa akan mencari serta membunuh Dajjal di pintu Lud. Setelah berhasil membunuh Dajjal, Isa pergi untuk mendatangi suatu kaum yang dilindungi oleh Allah dari Dajjal, dan dia menceritakan kepada kaum yang dilindungi Allah itu akan derajat mereka kelak di surga. Mengapa bukan Rasulullah Muhammad SAW yang membunuh Dajjal? Sebab beliau sendiri bersabda, "Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku." Hadis riwayat Ahmad. Mengapa Nabi Isa kemudian yang ditugaskan membunuh Dajjal? Yang pertama, Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang yang disalib saat itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana dalam Quran Surah An-Nisa ayat 157, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan karena ucapan mereka, orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Quran Surah An-Nisa ayat 157. Diturunkannya Nabi Isa di akhir zaman akan menjadi bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjungkir balikkan keyakinan orang-orang Nasrani. Lalu yang kedua, ketika peristiwa kiamat terjadi, Romawi, Nasrani adalah bangsa mayoritas. Allah hendak menunjukkan kedustaan dan kepalsuan apa yang mereka adakan atas nama Allah terhadap Isa bin Maryam, yang mereka nyatakan sebagai penebus dosa dan anak Allah. Selain itu, Nabi Isa juga akan mematahkan salib dan membunuh babi. Salib yang selama ini menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani, dan babi yang selama ini dianggap halal oleh mereka. Dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, "Sungguh hampir dekat waktunya turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah, upeti, karena kafir zimmi sudah tidak ada lagi, semuanya muslim. Akan dihancurkan seluruh agama di zaman beliau, kecuali Islam." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat lain juga mengatakan, "Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh, kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah, ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah." Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketiga, Allah hendak menunjukkan kepada orang-orang yang mengada-adakan agama dan keyakinan Trinitas bahwa hanya Islamlah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menurunkan nabi yang mereka anggap Tuhan untuk memperkuat bahwa hanya Islamlah agama yang benar, sebagaimana hadis di atas. Itulah alasannya kenapa Nabi Isa alaihissalam yang diperintahkan untuk membunuh Dajjal dan bukan Nabi Muhammad SAW.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.